Mas Olik sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Heri sehat? Alhamdulillah. Ya, Udah lama di Cilacap Mas Olik ya? alhamdulillah sudah lama. Tahun berapa dulu pulang ke Cilacap? Tahun 2017. 2017 Iya, itu tahun 2017. Komandan Segawadang ya? Iya, betul. Pas Distriknya komandan. Mas Tunjung. Iya, dulu saya di Tokyo. Tokyo. Di Tokyo, iya. Oh, bareng sama Mas Tunjung dulu? di Dulu Tokyo? bareng itu. Oh, nggih. Tempat ininya juga deket tempat tinggalnya sih. Pakai kereta deket gitu. Pakai kereta. Sering ketemu, sering ngumpul lah sama anak-anak Cilacap. Di Jepang itu ada kereta ya? Ada, Pak. Berarti sama kayak di Cilacap. Iya, sama. Dulu awal-awal kenal GSC, bisa tertarik, bisa ikut GSC itu gimana ceritanya itu dulu Mas Olik? Yang pastinya di Jepang itu dulu ya, itu banyak banget komunitas Pak. Yang pastinya saya kenapa memilih GSC itu karena jelas visi dan misinya. Itu pasti ya, karena jelas visi dan misinya. Awalnya saya dulu ngikut teman di sana. Kita sebagai orang Cilacap kayak merasa iri sama daerah-daerah lain, kayak daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Solo dan yang lainnya lah itu. Mereka punya komunitas kayak Mama Jawa Barat, se-Jawa Barat itu punya komunitas. Ketika sebulan sekali mereka ngadain kopdar. Terus kayak yang di Jawa Timur, orang Jawa Timur mereka punya komunitas. Nah, Cilacap kan kecil banget. Mereka mungkin seprovinsi, kita hanya Cilacap hanya sekabupaten. Nah, iya itu. Dulu awalnya kita dari Lanus. Nah, terbentuklah Lanus di situ, perkumpulan orang-orang Cilacap yang dulu dikomandani oleh Mas Gawadang dan Vena, Dovianda, Mas Dana dan yang lainnya itu. Dorayoki. Iya, itu Dorayoki salah itu. Oh, bukan Doraemon jadi. Oh, bukan Doraemon. Ya. Di situ dibuatlah komunitas Lanus Japan. Nah, di situ Lanus Japan itu menyatukan dari anak-anak Cilacap. Nah, di situ kita Lanus Japan dulu slogannya Lanus Japan for GSC. Jadi ketika kita ngumpul kopdar di situ, kita ngumpulin duit, nanti kita sumbahin ke GSC untuk duafa. Nah, disitulah saya tertarik Pak. Di situ saya ikut kopdar pertama dulu di Taman Ueno di Tokyo. Oh, yang terbesar di Jepang iya, itu di ya? Jepang itu ya. Dulu saya diajak sama Mas Tunjung itu, ingat. Malah sekarang Mas Tunjung udah luar biasa ngajak teman-temannya di Cikarang Karawang ya untuk buat GSC CKB juga. Luar biasa itu hal yang luar biasa lah menurut saya itu. Besok Mas Tunjung panggil ke sini setuju ya? Setuju banget itu. Setuju banget. Ya? Panggil aja di sini. Nah, di situ saya ikut kopdar. Tahunya saya belum tahu visi misinya itu apa sih. Di sini hanya kumpul-kumpul atau makan-makan doang atau ketemu teman-teman doang atau gibah atau gimana kan istilahnya kayak gitu. Tapi ternyata di situ baik Pak. Di situ satu pasti memperoleh saudara, dapat saudara di situ teman-teman kayak kita ketemu orang Kroya, seneng banget rasanya, udah kayak kakak sendiri. Kita ketemu orang Cipari, kita ketemu orang Majenang, orang Adipala, orang mana itu jadi satu di situ, satu visi dan misi di situ. Pengen kayak visi misi terbesarnya kita pengen mensejahterakan doa apa yang di Cilacap di situ. Itu ya iya, ya? Visi misinya. Kayak angan-angan terbesar gitu loh. Tapi kan KB mau kan ya cilik lah ya Pak ya, sedikit sementing bisa tekan Cilacap. Nah, ya gitu. Visi misinya itu di situ teman-teman yang di Jepang dulu kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih ada GSC Jepang, Lanus Jepang di situ ada semua masih ada. Alhamdulillah. Nah, di situ saya kopdar ngumpulin receh itu Pak. Receh di Jepang itu kan bisa di sini jadi ratusan ribu di situ. Recehnya saja jadi motor. Iya, recehnya aja mereka. Ya? Iya. Ibarat di sini duit 500, duit 1000 di sana, di sini kalau di Jepang di sini udah ratusan ribu. Nah, ya? Itu yang bikin tergugah hati saya. Segini aja bisa buat sedekah. Kenapa saya di sini gaji segini nggak bisa gitu loh. Jadi itu salah satu ya hati saya tergerak loh Pak untuk ikut ya GSC lah. Awalnya saya belum tahu banget GSC. Yang penting saya ikut berbagi. Dari awal itu saya ikut berbagi, bukan apa sementing tahu-tahu sebulan ada transparansi di share di grup. Oh, ternyata amanah juga ya. Saya ikut lagi kopdar kedua, ketiga dan seterusnya sampai saya pulang. Yang dulu saya Pak hanya ngelihat, jujur aja saya dulu hanya lihat foto GS ambulan GS aja udah seneng banget rasanya.
pengen Bali. Iya, pengen balik Pak, bukan ikut ambulannya. Oh, bukan. Iya, iya, iya. Dalam arti apapun yang ada tulisan GSN saya suka banget dulu di sana. Ya mungkin dari benderanya itu aja udah suka, apalagi di dalamnya gitu lah. Nah terus dulu saya pulang langsung ikut milad yang ketiga dulu yang di deket Dumaji, ya Krida apa Krida. gimana ya deket Iya, lah. Saya ikut di situ ya, ketemu teman-teman di Jepang juga, Korea, Taiwan, di situ jadi mengenal. Ternyata saya ketemu tetangga saya di situ juga. Mas Lugut, masih ingat Mas Lugut? Mas, Nah, itu iya, saya Taiwan, ketemu dah. Taiwan, Ini kok iya, GC iya. juga. Ternyata GC itu bisa mempertemukan saudara-saudara yang tetangga-tetangga kita pun saya nggak tahu loh. Tahu-tahu Mas Lugut kok malah di sini ya. Oh ternyata dia GC juga. Lah disitulah. Loh, Mas Lugut tahu saya di GC Jepang. Terus saya pulang berapa hari ada murir pertama saya Pak. Saya masih ingat murir pertama itu Mbah. Saya diajak sama Mas Lugut. Saya di situ diajak. Cipari ya? Iya di Sidarja Pak. Oh, Sidarja. Nah, Iya, iya. Mas Lugut diajak. Ternyata pas kita langsung murir itu berkesan banget rasanya. Apa yang muncul? Iya, yang muncul Perasaan itu apa? kayak kita sebagai manusia itu lebih bersyukur Pak. Ini duit hanya cuman kita ngasih doang, kita nggak harus ngasih duitnya, tapi kita yang hartanya bukan kita yang miliki, tapi kita hanya menjembatani lah, menyampaikan amanah itu rasanya udah bangga banget. Hanya 500.000 kan dulu kan, 500.000 mbaknya udah sampai nangis, sampai ngerangkulin ya Allah itu yang kenapa saya cinta ke GSC gitu. Langsung masuk. Visi misinya itu apa ya jelas banget. Nah, di situ saya ikut kegiatan-kegiatan kayak bedah rumah, terus kayak apa ya? Kayak bazar itu kalau malam minggu dulu kan ada bazar yang di alun-alun saya ikut rame-rame sama kurir-kurir yang khususnya di wilayah Cilacap Barat. Saya kan dari Cilacap Barat di situ. Alhamdulillah kompak banget di situ, kayak ngurir itu hampir terjadwal Pak dulu Pak. Jadwal ya? Ya ngurir apa itu sedekah spontan apa ya? Satu pekan berapa Iya kali? bisa gitu iya. ya? Kayak Mbak Yanti, Mas Lugun, Mas Tauhidin itu semua itu ngurir terjadwal sampai besok hari ini kemana ngurirnya? Ayo kita ke Gandrung, kita bareng-bareng ke Gandrung. Terus kita besok di mana Cipari, kita ke Cipari, itu kompaknya luar biasa. Ya setelah ada pandemi kayak gini jadi agak berkurang itu kan. Iya, karena ya kegiatan ini kan karena pandemi corona jadi mulai berkurang. Insya Allah besok setelah. Tapi semangat pandemi tetap Pak, Semangat masih ya. Tetap, ya. Kita ngikutin keadaan kayak gini corona. Nah di situ saya rindu akan ngurir yang di sedekah spontan itu, yang bareng-bareng kurir, habis ngurir kita ngumpul makan bareng itu yakin baginya luar biasa di situ. Ibaratnya keluarga kedua lah dari keluarga kita yang di rumah. Keluarga kedua. Iya, GSC itu keluarga kedua. Hampir tiap malam, tiap hari Minggu nggak pernah di rumah. Mana tuh? Ya itu kita ikut kurir-kurir itu. Kegiatan kayak sembakuan, sembako bisa nyampe jam 9 malam. Iya. Terus ngurir, bisa main gini. Pokoknya ada agenda terus kegiatan GSC itu luar biasa dulu. Kalau kegiatan yang di Jepang apa yang membuat semangat di Jepang itu? Kalau yang di Jepang itu Kumpul-kumpulnya ya gitu ya? kumpul-kumpulnya itu tiap malam minggu, hampir tiap malam minggu kita ngumpul sama orang Cilacap di situ. Nah, besok kopdarnya 3 minggu lagi kita kopdar. Nah, udah direncana kamu masak apa. Biasa kayak di sini. Di Jepang itu? Iya, padahal itu cowok-cowok semua loh, Pak. Cowok-cowok semua. Mereka saya masak rica-rica saya yang bawa, antar saya yang masak ini saya yang bawa. Jadi Saya calon mantu idaman ya? Insya Allah mantu idaman. Iya. Itu di Jepang itu cowok-cowok ada yang bawa semangka, ada yang bawa ini udah kayak persis di sini lah. Iya. Makanya ketika kita kopdar di sini itu kayak inget pas di luar negeri itu. Di luar negeri ya. Kamu bawa apa? Di sini mending ada ibu-ibu, ada cewek-cewek. Di sana cowok semua. Dulu tapi kebersamaannya di kebersamaannya dalam itu. di GSC itu yang memang harus dipertahankan selama Iya, tetap betul. ada gitu ya. Makanya Pengalaman apa Mas Olik ini yang sangat berkesan ketika di GSC Jepang? Oh di GSC Jepang. Yeah. Pas lagi di Jepang Pak. Ya pas lagi di Jepang itu yang paling berkesan itu buat Mas Olik yang bagian apanya gitu? Oh iya. Kalau di Jepang itu saya pernah nih mau pulang dulu Pak. Iya. Ini pengalaman inilah ya. Kelihatannya sepele tapi menurut saya ini berkesan lah ya. Di situ kan setiap anak biasanya kalau mau pulang itu ada kayak perpisahan loh Pak.
perpisahan setiap anak yang mau pulang pasti perpisahan kita makan-makan bareng kopdar juga. Kopdar. Nah di situ pasti setiap anak diamanin sama dulu ketuanya kan sama ketuanya. Kalau yang di Tokyo dulu ya Mas Tunjung ya. Mas Tunjung. Kalau punya Iya. receh, Iya. kalau punya receh daripada dibuang-buang. Biasanya di sana kan Iya. kalau jujulan-jujulan itu Pak Iya. ditaruh di dekat kasur atau taruh di atas meja, kita kumpulin lah. Kumpulin. Dulu ya dikumpulin setiap anak itu pada bawa receh. Itu yang berkesan banget ketika kalau kopdar mereka setiap anak itu bawa receh ada berapa kantong gitu loh. Iya. Dikumpulin jadi satu bisa banyak luar biasa. Masa. Pas dihitung di transferin bisa jadi banyak banget. Itu yang kayak kelihatannya nilainya kecil tapi Iya. di sini bermanfaat luar biasa. Itu menurut saya itu hal-hal yang kelihatannya disepelekan tapi ternyata bermanfaat buat duafa di ternyata di Cilacap. situ di Cilacap ya itu saya pernah bawa setas itu setas dibawa pulang ke apa ya ke bank lah suruh ditransferin setas itu ada 2 juta jadinya ya masuk ke GSE dulu saya itu terakhiran Pak saya terakhiran dulu ya Sebelum kalau di berangkat sini kan selesai. receh mungkin kayak di ini banget lah Iya. di sana bisa jadi Mau kerokan. berjuta-juta nih Iya. ya di situ makanya pelajarannya hal-hal sederhana kecil itu tapi bisa bermanfaat buat duafa itu yang bikin kita Enggak itu ya. kelihatannya sepele tapi itu bisa tadi membahagiakan mereka itu yang Bahagia mereka, hati kita juga ikut Iya. bahagia Mas Olik Iya, ya. betul itu pengalaman di Jepang yang Jepang. berkesan menurut saya. Kalau pengalaman di Cilacap nih untuk ikut GSC di Cilacap itu pengalaman yang paling berkesan selama Mas Olik ngurir di Cilacap itu apa? Oh ya kalau ngurir itu seringnya saya di mbah-mbah Pak mbah-mbah mereka Arjen. kayak gini saya sering itu kalau saya korwil di korwil bukan di daerah Sidoarjo biasanya itu ngurirnya sama Mas Lugut. Mas Lugut. kayak Mbak Yanti itu kan daerah Petimuan dekat Patimuan, itu sering iya. ngurir sama Mas Lugut seringnya di daerah Sidoarjo atau di Gandrung itu kan dekat ngikut kadang-kadang kayak gini saya ke tempat simbah mereka sendirian tuh Pak padahal mereka punya anak iya punya anak tapi kenapa kita yang orang lain kita sangat peduli kepada mereka anaknya bisa membuang orang tuanya gitu yang bikin saya sedih kayak gitu kenapa gitu loh nah di situ saya dari pribadi saya pun merasa bersyukur sekali lah masih punya orang tua Iya. terus saya sendiri masih ingat orang tua loh Iya. itu yang kenapa saya ketika ngurir itu yang sing kelihatannya pengen sombong bubul lah ngapa sih sombong Ngasih bebek tua. iya ngasih bebek tua nah itu yang terkesannya di situ kenapa orang tua kayak gini udah tua malah ditinggalin banyak Pak Banyak ya? banyak di sekitar kita kayak gitu orang tua masih punya anak bisa dia tinggal sendirian di gubuk reot ditinggalin anaknya malah pada pergi ke Jakarta atau kemana nggak diurusin tapi orang lain khususnya ini kurir-kurir GSC kok pada peduli gitu loh Pada mau ya? iya loh GSC, Mas? padahal kita nggak dibayar lah iya itu makanya kita belajarnya di situ bersama orang-orang yang kepeduliannya luar biasa lah termasuk ibaratnya inspirator itu Pak Hari buat saya itu Oh, luar biasa enggak. saya dulu pas di Jepang ngefans sama Pak Hari ibaratnya ya itu ibaratnya apa ya bapaknya di GSC sih ya Pak Hari kan di situ dulu Wah enggak itu saya cuma menyampaikan pesan-pesan dari teman-teman saja, amanah saja. iya pasti tapi alhamdulillah ada bermanfaatnya Pak lah ya sampai ke bawah gitu Amin. Mudah-mudahan jadi tetap kayak gitu. istiqomah lah ya. Insya Allah. Buat teman-teman semuanya yang di Jepang saat ini yang sudah pulang ke Cilacap juga tetap istiqomah. Ya pesan-pesan yang di Jepang kalau yang saya kenal sekarang kan sudah ya udah baru-baru semua ininya struktur organisasinya pernah kemarin ada pergantian struktur organisasi buat 2021 mungkin itu ada yang lama masih saya yang masih apal itu ya Mas Galuh kan sekarang Mas Galuh kayaknya ketua GSC Jepangnya Mas Galuh terus Mas Agus itu yang Adibala tetap semangat tetap istiqomah pokoknya omongan kanan kiri sing kelihatannya kurang bagus dibuang sing apik-apik diambil tetap kita jadi belajar dari wong apik iya ibaratnya kabeh mau nggak pakai daek utung wong liya kayak gitu aja pesan buat GSC Jepang tetap semangat tetap istiqomah lah kayak gitu aja Amin mudah-mudahan Mas Olik ya. Itu dulu terima kasih banget obrolan kita ini daging di sini Ya. terus semangat lah ya Semangat. insyaallah